Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap ya? Semangat anak-anakku ya. Ayo mengamati. Nah, perhatikan di situ. Di situ ada gambar peta negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita wajib bersyukur karena dikaruniakan oleh Allah hidup di negara Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang dikaruniai oleh Tuhan sumber daya alam dan keragaman potensi serta keadaan penduduknya. Negara Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk sekarang sekitar 250 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.446.000 pulau. Masing-masing pulau memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Tapi ingat anak-anakku ya, kita semua harus tetap bersatu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Masih ingat apa semboyan bangsa Indonesia? Ya benar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ayo amati. Kita akan belajar yang pertama, peta persebaran kepadatan penduduk. Perhatikan anakku di situ. Yang kamu amati, peta di situ berbagai macam warna anakku ya. Ada warna merah, warna jingga, warna hijau muda, warna hijau tua. Nah, di situ warna merah menunjukkan kepadatan penduduk sekitar berjumlah kurang lebih 1.200 km. Itu jumlah orangnya. Di mana itu letaknya anakku? Ya betul, di Pulau Jawa. Tempat tinggal kita anakku ya. Wah, berarti padat sekali penduduk Pulau Jawa. Selanjutnya ada Pulau Sumatera. Itu Sumatera Utara. Penduduknya agak jarang, sekitar 100-110 orang dalam kilometer persegi. Di Pulau Kalimantan, agak hijau muda sekitar hampir 50-100 orang dalam kilometer persegi. Ini penduduk yang paling jarang anak-anakku. Ya betul, di Pulau Papua. Hampir penduduknya kurang lebih 10 km persegi. Wah, berarti jarang sekali ya Bu Dewi ya. Iya betul anakku. Jadi persebaran penduduk, kepadatan penduduk di Indonesia masing-masing daerah berbeda. Berarti kalian dari sini akan tahu bahwa penduduk yang paling padat menempati di pulau mana? Ya betul, di Pulau Jawa. Selanjutnya, ayo mengamati. Kita akan belajar peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Kita tahu Indonesia mempunyai beragam suku bangsa. Nah, perhatikan peta berikut. Pulau-pulau besar Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara, serta Pulau Papua. Masing-masing didudui beberapa suku bangsa. Seperti kita yang hidup di Pulau Jawa, ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, dan suku Baduy. Khususnya kita yang hidup di Jawa Timur, kira-kira suku apa anakku? Ya betul, yaitu suku Tengger.
Coba Bu Dewi tanya, kalau suku Asmat menempati pulau mana? Ya betul, Pulau Papua. Kalau suku Bugis? Ya betul, di Pulau Sulawesi. Itulah anakku, peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Saatnya, ayo mengamati. Sekarang kita lihat peta persebaran agama di Indonesia. Di Indonesia, agama yang diakui ada 6. 1. Agama Islam. 2. Katolik. 3. Kristen. 4. Buddha. 5. Hindu. 6. Konghucu. Perhatikan peta persebarannya. Nah, di situ anakku, agama Islam ditandai dengan warna biru, Katolik warna merah, Buddha warna kuning, Kristen warna oranye, Hindu warna ungu, Konghucu warna pink. Nah, di situ tersebar ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Untuk warna ungu itu persebaran agama apa? Agama Hindu. Menempati di mana ya? Ya, betul. Di pulau apa itu anakku? Betul, Pulau Bali. Pulau Bali hampir 90% penduduknya beragama Hindu. Untuk mayoritas negara Indonesia adalah beragama Islam. Dari kalian mempelajari peta persebaran kepadatan penduduk, suku bangsa, dan agama, wah beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua atau perangkat desa. Kamu tanyakan berapa luas wilayahnya, berapa jumlah penduduknya. Bisa kamu melakukan wawancara. Nah, sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan. Di antaranya, 1. Tentukan waktu dan tempat wawancara. 2. Tentukan korespondennya. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. 4. Siapkan peralatan. 5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi, jika kalian melakukan sebuah wawancara dan tempat tinggalmu, persiapkan hal-hal berikut itu ya anak-anakku ya. Nah, ini Bu Dewi beri contoh format laporan wawancara jika kalian ingin mengetahui sebuah tempat tinggalmu. Nah, di situ ada pembagiannya, ada yang fisik, bisa mengetahui luas, batas, dan kondisi alam. Kalau non fisik, ditanyakan agama penduduk itu mayoritasnya apa, sukunya apa saja, terus tingkat ekonominya bagaimana, dan tingkat pendidikannya bagaimana. Nah, perhatikan anak-anakku, di situ gambar berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita wajib bangga anakku ya, karena negara kita suku bangsanya sangat banyak sekali. Dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tetapi tetap satu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu yang paling penting anak-anakku. Dengan berbagai macam keragaman, kita tetap bersatu agar negara Indonesia tetap kuat. Dengan tetap kita melakukan sikap yang sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, perhatikan di sini. Pancasila terdiri dari 5 sila. Perhatikan nilai luhur dari setiap sila. Sila pertama misalnya, bebas menurut agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah. Itu contoh nilai luhur dari sila pertama. Dari sila kedua, apa contohnya? Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak, menyenguk orang yang sakit. Dari sila ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain. Dari sila keempat,
mengadakan pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Kalau dari sila kelima, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Bu Guru harapkan kalian sebagai penerus bangsa dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nah, Bu Guru tidak ingin kalian melakukan hal ini. Ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mengapa Bu Guru ajarkan? Supaya hal ini kalian jauhi agar hidup kalian bisa damai dan tentram serta hidup rukun dengan masyarakat. Nah, contoh di sekolah. Suka menyontek, berkelahi, mengejek teman, meneliti teman hanya yang kaya saja. Jangan dilakukan anakku ya. Kalau di rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya, membantah orang tua, berbohong, bermalas-malasan. Nah, itu harus dijauhi. Kalau di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, suka pamer kekayaan, melakukan kekerasan. Hal ini tolong benar-benar jangan dilakukan. Sekali lagi, kenapa? Supaya hidup kalian tentram dan negara kita bisa bersatu sesuai dengan semboyan negara kita ya anak-anakku. Nah, dari penjelasan yang tadi, dari kita belajar peta, belajar nilai luhur, yang paling kita inginkan adalah negara kita menjadi negara yang sangat besar. Kita pelajari faktor-faktor yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar. Apa saja itu? Yang pertama, 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Memang Indonesia sangat luas. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. Indonesia jumlah penduduknya sangat banyak anakku ya. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Tapi kita tetap bersatu. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Anak-anakku, itulah faktor yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar. Dan yang terpenting adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Anak-anakku harus tetap menghargai jasa pahlawan. Untuk sekarang kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Udah ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video pembelajaran hari ini. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku belajar dari rumah.